Hai Sobat Kreatif, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Aku Royanti yang akan menemani Sobat Kreatif di Yukibas. Yuk kita bahas. Obrolan santai, cerita seru, sampai cerita pengalaman yang bisa dijadikan inspirasi. Oke Sobat Kreatif, kalian pernah gak sih ngebayangin ada sebuah karya yang awalnya hanya berupa ide dan diskusi kecil aja, tapi mereka tuh sampai memenangkan kejuaraan di tingkat nasional. Karena dibalik sebuah kemenangan itu pasti ada cerita yang menarik yang orang gak tahu pastinya. Mulai dari ide sampai tantangan yang mereka hadapi ketika produksi film itu. Dan yang lebih menarik lagi nih Sobat Kreatif, prestasi ini tuh diraih oleh tim mahasiswa film dan televisi yang dimana mereka tuh berasal dari lintas angkatan. Kira-kira gimana ya awal mula mereka membentuk tim dan akhirnya tuh berhasil menjadi juara 1 dalam Happiness You National Short Movie Competition. Nah pas banget di episode kali ini kita mau panggil perwakilan dari tim mahasiswa film dan televisi kita. Langsung aja kali ya Sobat Kreatif kita panggil bintang tamu kita hari ini ada Kak Duta dari program studi film dan televisi. Halo. Halo. Apa kabar Kak Duta hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin sebelum itu kita kenalan dulu gak sih Kak? Boleh banget. Boleh sebutin nama sama peran kakak ketika produksi ini tuh apa? Boleh. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Duta Faris dan di sini aku sebagai di film ini aku sebagai sutradara dan juga penulis naskah. Keren banget. Hai. Alhamdulillah. Oke. Nah kan tadi kita udah kenalan ya Kak ya. Oke. Dan tahu peran kakak dalam tim itu apa sebagai sutradara sama script writer, benar? Iya betul. Oke. Sekarang aku jadi penasaran nih Kak. Oke. Sama cerita dibalik terbentuknya tim. Karena setahu gue tuh tim yang kakak bentuk tuh dari lintas angkatan. Betul banget. Nah itu gimana Kak ceritanya? Oke, jadi ceritanya itu sebenarnya ini proyek ini ya, film ini itu merupakan tugas UAS dari mata kuliah pengantar penyutradaraan. Namun aku pribadi karena aku memang suka ikut lomba, jadi aku pengen membuat karya yang dimana bukan cuman sebagai sebatas tugas. Jadi gimana cara ini gue udah ngeluarin uang banyak dan sebagainya bisa pada dapat feedback lagi gitu. Nah berhubungannya dengan lintas atas, memang sebenarnya dalam persyaratan UAS ini nggak boleh ada lintas atas gitu kan. Tapi karena ya kita ada sesuatu yang diam-diam ibaratnya, jadi saya mengajak beberapa cutting ya, ibaratnya cutting. Terus dan mereka mau, dan kebetulan memang saya dengan cutting pun juga dekat juga sama mereka seperti itu. Oke. Berarti emang cutting tuh kayak kenalan doang atau karena apa bisa kenal sama mereka itu? Kenal sama mereka itu sebenarnya emang dari zaman sebelum saya masuk Polimedia, emang sudah berteman gitu. I see, oke. Nah setelah tim terbentuk, gimana ceritanya sampai akhirnya mutusin untuk ikut Happiness You National Short Movie Competition ini? Apakah emang udah nargetin kompetisi ini atau emang mau coba aja? Oke, jadi kenapa ikutin ke Happiness You ya? Yes. Karena memang aku pribadi di tahun lalu ini sempat mengikuti lomba juga. Dan ya alhamdulillahnya aku dapat juara 1 tahun lalu. Dan aku masih penasaran nih, bisa gak sih kalau misalnya tahun ini gue coba lagi gitu kan. Dan ternyata mencoba lagi dan alhamdulillah kira sama hasilnya. Jadi ibaratnya memang rencana ini sudah ada sejak awal terbentuk dari tim gitu. Dan Happiness You memang jadi salah satu target film ini dan yang alhamdulillahnya baru banget dapat seminggu film kita sudah masuk lagi ke lolos seleksi itu di film festival Slamet Riyadi dan pengumumannya dalam jangka waktu dekat dan ya yang awalnya cuman satu aja target kita dan ternyata dari film ini bisa berdampak kepada film festival lainnya seperti itu. Wah, berarti ada perlombaan yang ditunggu informasi kemenangannya ya? Betul banget. Oke. Wah menarik banget nih Kak. Aduh, kalau ngomongin film pendek nih Kak, boleh. pasti semuanya tuh berawal dari ide gak sih? Bener banget. Nah aku yakin Sobat Kreatif juga penasaran nih, awal mula inspirasi film yang dilombakan itu datang dari mana sih? Dan bagaimana proses pengembangan ide itu? Oke, inspirasinya
balik lagi kita ke mata kuliah penyutradaraan. Dari dosen tersendiri, beliau minta untuk dari ceritanya ini dibuat dari pengalaman pribadi. Dan ya aku pribadi pun juga pengalamannya sama kayak jauh ini, tapi karena ini namanya film ya teman-teman ya, kita namanya film fiksi, jadi kita buat secara kreativitas. Filmnya ini itu terbentuknya atau terbitnya itu dari pengalaman. 50%-nya lah. 50%-nya lagi dari realita media sosial ataupun lingkungan sekitar. Oh ya, dari filmnya itu berjudul Belajarlah dari Mie Instan, yang dimana atau logline atau sinopsisnya itu menceritakan tentang seorang Baskara berumur 19 tahun, dia baru banget lulus. Dia mempunyai suatu impian yang dimana dia ingin masuk ke lolos PTN. Dan kenapa dia lolos PTN? Karena dia mempunyai harapan besar terhadap teman-temannya, guru-gurunya, yang dimana di sekolahnya dia mempunyai banyak prestasi gitu. Dan juga mamanya itu seorang dokter yang baru banget 3 bulan yang lalu sebelum dia pengumuman itu mamanya meninggal. Dan ayahnya itu seorang CEO. Jadi harapan dia tuh banyak gitu. Jadi bukan cuma 1, 2, mungkin ya aku nggak bisa pastikan ada berapa, tapi ibaratnya memang kita bentuk karakter Baskara ini atau cerita ini itu menjadi suatu yang bisa dibilang banyak masalahnya lah gitu. Dan juga itu kurang lebih seperti itu. Dan alurnya itu bisa dibilang kayak kita cuma menceritakan satu waktu di mana di jam 3:15 ya. Karena kan bisa dibilang buat anak-anak PTN, SNBP dan sebagainya, jam 3 itu waktu-waktu krusial banget. Betul banget. Jadi kita buka tuh, buka ngasih gitu kan. Dan di jam 3:15 itu Baskara membuka hasil dari UTBK-nya. Dia sudah gagal di SNBP, UTBK dan sebagainya. Belum mencoba beasiswa juga tapi gagal. Dan dia bersedih di situ. Dan ya kurang lebih seperti itu. Dan kalau bisa dibilang filmnya bisa tonton apa enggak. Jadi karena menurut aku pribadi itu sebuah karya itu bisa dibilang minimal 2 tahun untuk selama dia berjuang atau selama dia berlayar lah selama 2 tahun itu. Jadi untuk saat ini film ini bisa ditayangkan untuk bisa tonton ketika kita ada screeningan atau kita lolos dalam sebuah film festival dan kurasi, hanya bisa tonton di situ aja. Seperti itu. Jadi untuk medsos dan sebagainya mungkin hanya yang bisa tonton hanya trailernya saja. Seperti itu. Karena kenapa kok nggak dipublik dan sebagainya? Karena dalam ketentuan festival film biasanya itu ada larangan Kak. Larangan kayak film ini nggak boleh tayang di medsos dulu atau apapun itu. Seperti itu sih kurang lebih. Lanjut ya Kak. Oke, silakan. Kalau dalam proses produksiannya nih Kak, bagaimana pembagian peran anggota tim hingga semuanya itu berjalan dengan lancar? Oke, pembagian anggota tim. Baik lagi ya, karena tadi kan aku bilang aku sudah berteman dengan kating-kating juga. Dan mayoritas kayak 70% lah. Itu dari teman-teman aku seangkatan. Dan sisanya itu dari lintas atas ya, atau kating. Aku pribadi di sini sebagai sutradara atau penulis naskah dan juga penanggung jawab ya, karena itu aku juga. Jadi aku menentukan dari dalam job desk-nya itu lihat ini anak punya potensi kayak gini gitu. Jadi nggak sembarang aja kita ngasih job desk, sekiranya lu bisa ayo ambil aja gitu. Karena menurut aku kalau misalnya aku asal ngasih atau kayak lu coba-coba aja nggak apa-apa gitu kan. Menurut aku kayak profesian. Karena target kita udah jelas, kita mau masuk ke lomba nasional, festival atau festival film, seenggaknya ini lu punya bakat, lu punya potensi, lu kembangin di sini gitu kan. Seperti itu sih kurang lebih. Nah biasanya dalam produksian tuh pasti nggak pasti berjalan mulus ya Kak. Itu ada nggak sih kayak tantangan atau kendala yang dirasakan oleh tim Kakak? Terus gimana cara ngatasinnya? Oke, kita bahas kendala berarti ya. Betul. Ya biasanya emang dalam sebuah produksi itu nggak ada yang berjalan mulus banget. Pasti ada lah kendala entah 10%, entah 50% ataupun hampir seluruhnya. Dan kendala salah satu utama atau hal yang paling fatal itu adalah waktu cuaca. Jadi kan cuaca itu kan alam ya, dan bisa dibilang kami itu di semi indoor syutingnya. Ya dimana itu waktu sudah mulai siang, sedangkan kami masih butuh cahaya dari luar atau dari alam itu. Dan kami masih kebutuhan lighting gitu. Karena kenapa kok nggak dipilih lighting yang sesuai gitu kan. Karena kita nggak bisa nebak-nebak kira-kira cuacanya bakal kayak gimana gitu kan. Kita cuma bisa estimasi aja. Dan estimasi itu ya aman cuaca dari itu. Tapi ternyata ya di situ mendung banget, nggak hujan tapi mendung banget gitu. Karena memang sebelum dari hari itu pun udah hujan semalaman gitu. Sampai kita ngambil alat dan sebagainya,
itu sampai hujan-hujanan dan ya kita pikir aman aja ya. Biasanya kalau udah hujan semalaman ya seharian pasti besoknya cerah gitu kan. Ya, tapi karena ini alam kita nggak bisa kayak minggir gitu kan. Ya udah otomatis kita harus mengakali yang dimana lightingnya itu bisa sampai overheat juga dan sampai ke maksimal dan kamera agak-agak noise gitu ya ISO itu. Terus kendala selanjutnya mungkin lebih ke arah kru. Jadi beberapa karena kita di tempat itu green zone itu dikit, di kru sampai ke lantai 1 dan kita syuting di lantai 4. Jadi kayak kru itu bolak-baliknya agak ribet juga gitu, naik turun gitu. Kita monitoring kayak ya udahlah sebisanya aja, lebih seperti itu. Oke, setelah semua usaha dan proses dilalui, akhirnya kan tim kakak berhasil menjadi juara 1 ya, Alhamdulillah. Dan banget. Itu pelajaran paling berharga yang didapetin dari pengalaman ini tuh apa sih Kak? Pelajaran berharga dari pengalaman ini dalam segi film atau apa gitu? Boleh dari segi film atau pengalaman selama produksian? Selama produksian. Kalau di pengalaman aku, mungkin aku akan mengajak cutting lagi ya, karena kayak kan pasti kan ilmunya lebih banyak gitu kan. Kayak jadi aku yang belum tahu pun jadi tahu gitu, ternyata cara masuk lighting kayak gini. Ternyata kamera tuh kalau misalnya ini gini gitu kan. Bahkan dari segi hal kecil pun kayak ngelipat kabel pun kayak ternyata gue salah ya ngelipat kabel selama ini kayak gitu. Jadi kita bisa banyak belajar dari hal yang kita nggak tahu seperti itu. Terus selanjutnya apa ya yang bisa dapat aku pelajari mungkin dalam film yang aku buat ini ya, itu ternyata film ini bukan cuman yang aku alami doang, karena 50% dari ceritaku ya. Jadi ya ternyata banyak juga yang mengalami hal-hal seperti ini, dan ya yang pasti karena mereka ketolak PTN dan mereka harapan, terlebih ketika kita seorang yang berprestasi, kita seorang yang dikenal orang kayak ini orang pasti hebat bisa masuk kan. Jadi kayak aduh gue harus bisa lolos gitu kan. Jadi ketika kita nggak lolos, ya yang pasti mental kita kena di situ. Seperti itu sih kurang lebih. Pressure gitu ya ke Iya, betul banget. Oke, mungkin ini terakhir. Oke. Setelah berhasil meraih prestasi ini, ada harapan atau rencana ke depannya nggak sih untuk tim maupun karya-karya berikutnya? Oke, untuk perencanaan ke depannya, karena aku juga masih kontekan sama tim aku juga dan hadiahnya pun juga masih ada juga. Itu pertama itu kami ingin mencoba membuat proyek baru yang dimana kami rasa kita harus mencoba ke go internasional atau enggak ke ASEAN seperti itu, karena memang di bulan-bulan pertengahan ini atau di akhir itu banyak festival film dari entah Indonesia atau dari negara-negara lainnya yang masih membuka kesempatan untuk mahasiswa ataupun secara umum. Dan ya target kita selanjutnya yaitu adalah untuk mencoba ke yang lebih baik lah ibaratnya. Karena kan kayak kalau kita bisa nasional, kenapa kita nggak coba internasional gitu kan. Karena ya menurut saya pribadi ketika kita mencoba kita tahu gitu dibanding kita nggak coba. Terus juga yang kedua selanjutnya itu dari saya pribadi mencoba ingin membuat suatu film yang dimana mungkin agak religi kali ya, agak religi karena mungkin sekarang film religi sudah jarang banget gitu. Dan yang pasti salah satu tujuan untuk festival film seperti itu. Ya, menurut seperti itu sih. Keren banget. Makasih. Oke, Sobat Kreatif, karena tadi kita udah ngobrol terkait cerita seru di balik kemenangan, kita mau main games dulu nih Kak. Oke, ada games ya? Betul. Nah, oke Sobat Kreatif, di sini aku bawa harta karun yang dimana di dalamnya itu ada 5 amplop yang dipilih Kak Duta 3 dari kelima yang di harta karun ini. Oke, boleh. Boleh ya, kita langsung buka. Ambil tutup mata atau cuman boleh aja? Tutup mata boleh. Tutup mata boleh? Boleh, langsung ambil boleh juga. Oke. Langsung ambil aja gak apa-apa. Yang bebas mana aja? Bebas, satu dulu kali ya Kak. Satu dulu. Iya. Oke, ini dia. Betul. Langsung buka aja? Langsung buka aja. 3, Oke, 3, 2. Oke, momen apa yang paling berkesan dari seluruh proses pembuatan film? Ini. Udah? Oke, cukup. Momen apa yang paling berkesan dalam seluruh proses pembuatan film?
Yang paling berkesannya itu gimana ya? Karena kan malamnya hujan ya. Malam itu hujan, kita benar-benar semalaman diiringi dengan hujan. Itu ada beberapa kru yang ngantuk banget gitu. Karena emang dalam entah syuting ya atau lain sebagainya Iya, pasti ada ngantuk gitu kan. Betul. Jadi ada hal di mana itu lightingnya kayak jadi ngantuk banget, jadi dia tidur dulu gitu. Jadi kayak aduh ini lighting kemana gitu. Ternyata tidur kita cari gitu. Dan juga yang paling berkesan itu selain lighting, editor bingung mau ngapain gitu. Karena kan kayak pasti editor di pasca ya. Pasca, betul. Jadi ketika dia diproduksi, dia cuma kayak mantau, karena kan file juga atau memori masih di situ. Jadi nggak bisa kita bagi dulu sebelum syutingnya selesai. Tuh. Sebenarnya banyak, cuman yang paling ikonik mungkin itu sih. Seperti itu. Lagi? Lanjut. Oke, boleh. Yang ininya dikasih Oke. dulu. Oke. Selanjutnya kita paling bawah. Oh, boleh. Oke. Dan Dapat apa? Dapat mobil? motor boleh sih. Oke, dan selanjutnya di sini ada selama membuat film. Oke. Ada nggak peran atau job desk yang belum pernah dicoba tapi kamu tertarik banget? Bebas Gimana? baru. Job desk baru. Iya, yang dicoba. Aku pengen coba editor sih sebenarnya. Kenapa pengen coba editor? Karena kayak seru aja itu kayak, oh dia tugasnya di pasca doang ya kan. Jadi kayak ketika produksi dia nggak capek-capek banget. Apalagi ketika pra gitu. Jadi kerjanya cuma editor. Sebenarnya itu capek juga. Tapi kayak mau coba banget kayak gimana megang DaVinci atau Premiere ataupun hal lainnya. Selain editor, apa ya? Mungkin lebih ke tata artistik sih. Kayak pengen banget tuh ngebuat kayak gimana sih membuat suatu impian sutradara atau impian suatu hal yang dikreatifkan itu menjadi lebih wow gitu ketika diambil oleh kamera. Seperti itu. Semoga bisa mencoba ya Kak. Amin. Maka yang terakhir. Ini Oh ya, sorry. Kak singkat. Oke. Selanjutnya apa nih? Oke. Nah. Ini ada jeng. Bentar kita coba cek dan hasilnya. Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang aku tunggu-tunggu sih. Apa Karena tuh, kita Kak? tadi nggak ada. Ada nggak sih momen lucu saat syuting bareng tim yang bikin tim kalian makin kompak gitu kan? Nah, itu pertanyaan yang paling menarik banget. Kenapa sih paling lucu? Jadi gini, kita kan salah satu key props-nya dalam sebuah film ini itu adalah mie instan gitu. Oh, betul. Jadi kan ada proses di mana ketika kita menata mie itu, jadi biar kontinya itu ada tim tata artistik ya, tim art itu membuat mie-nya terus kayak aran aku pengen banget tuh mie-nya tuh lingkaran gini. Tahu gak sih? Jadi kayak kan mie instan itu kan mesti kalau misal kita udah jadi ya, itu kan nggak yang bener-bener aturan gitu kan. Iya. Jadi karena aku pengen bakalan nampil di visual, aku pengen kayak mie-nya itu harus kayak gini lingkarannya. Tapi dia harus menata dulu gitu. Dan itu makan waktu juga lumayan lama, jadi aku mikir, ini tim artisnya lama banget gitu kan. Ternyata dia lagi mau mewujudin apa yang aku mau gitu. Dan juga kita tuh ada kurang lebih 2 scene yang dimana pakai mie instan. Jadi ada mie yang dipasak duluan dan ada mie yang belum juga gitu. Dan bisa dibilang ketika mie itu sudah selesai, tuh scene itu selesai, itu mie sendiri buat bareng-bareng sama kru. Makan bareng-bareng ya? Padahal udah makan sebenarnya. Jadi kayak Oke, aku nyatakan sebagai sutradara ini udah selesai. Dalam scene itu doang, yang mie udah gak ada lagi. Dan ya jadi para kru kayak cam, editor, apalagi editor saya juga bingung nih. Editor tuh ngapa-ngapain, nama itu Hasbi ya. Dia ngapa-ngapain tapi kayak lapar banget gitu. Jadi kayak selesai langsung ambil mie-nya. Dibawa kabur lari dia. Jadi kayak jadi kayak gimana ya? Mie itu banyak sebenarnya. Cuman emang mungkin karena udah pada lapar emang harus bikin, dimakan aja lah props yang ada gitu. Jadi ya bisa dibilang ya mie kurang lebih bisa sama dia sih sebagai editor. Kayak pada rebutan juga acting, apalagi dia baru bangun tidur kita langsung makan juga seperti itu. Dan pada saat momen lucunya itu di waktu kita syuting malam hari, hal yang sama sebenarnya, mie itu menjadi salah satu spot utama gitu. Karena kan kita kalau udah mencium bau aroma mie kan kayak lapar banget jadi walaupun udah kenyang kan. Dan ya ini bukan 1-2 orang lagi, jadi semua kru gitu. Jadi mie setelah selesai udah kayak India mungkin ya, mukbang udah makan pakai tangan gitu, kayak udah rebutin aja karena ada ngabisin untuk
acara kita atau dari program tersebut, proyeknya. Dah kurang lebih itu. Emang momen syuting tuh paling seru banget sih jujur. Bener banget. Dibanding Iya. pro aku lebih suka pro-nya sih. Wah gak kerasa Sobat Kreatif kita udah di penghujung episode. Tadi Kak Duto udah cerita-cerita tentang di balik layar tuh gimana ya Betul Kak. banget. Dari awal bentuknya tim juga gimana idenya, produksiannya tadi udah ceritain ya dari awal sampai akhir. Yang menghantarkan kejuaraan Alhamdulillah seperti itu. Apa? Happiness Happiness National Shuttle Competition. Semoga cerita dan pengalaman ceritaan Kak Duto ini bisa dijadikan inspirasi bagi Sobat Kreatif yang ingin terus berkarya Betul banget. dan berani untuk mencari peluang dan mencoba hal baru. Terima kasih banyak untuk Kak Duta udah meluangkan Ya, waktunya thank dan you cerita banget. tentang di balik layar yang produsen itu ya. Iya, dan aku juga ngucapin terima kasih juga sama Yuki Bas yang udah aku pada episode kali ini, dan mungkin aku berharap banget untuk episode selanjutnya ada mahasiswa lagi ya yang lebih berprestasi lagi dari aku, atau mungkin dari kalian sendiri ya kan, kita nggak tahu kan, mungkin dari host sendiri bisa berprestasi juga, jadi dia momentanin diri dia sendiri kayak halo ya aku juga gitu. Terima kasih juga untuk Sobat Kreatif yang sudah menonton program Yuki Bas sampai akhir. Stay tune terus, jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya. Oke Kak, kita ada gerakan. Kalau misalnya kita, kalau aku bilang Yuki Bas, yuk kita bahas. Oke. Yes. Oke, aku Royanti pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yuki Bas, yuk kita bahas.